Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Qala, beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu, biman mengenai orang yahrumu 'alan nar, yang dia haram untuk masuk neraka, waman dan orang tahrumu yang haram, alaihi atas dia an-naru api neraka, dia diharamkan untuk masuk neraka dan api neraka diharamkan untuk menyentuh dia. Ala kulli hayyinin, sesungguhnya neraka haram untuk dimasuki orang tersebut, dan neraka haram untuk menyentuh orang tersebut. Ala kulli hayyinin, atas setiap orang hayyin, orang yang mudahan. Hayyin mudahan, lembut, tidak suka menyulitkan. Qaribin, yang dia mudah untuk didekati dan mendekati. Sahlin, yang dia juga mudahan. Ini sifat-sifat yang artinya berdekatan. Orangnya mudahan, orangnya lembut, orangnya mudah mendekat dan mudah didekati. Dan sebetulnya sifat-sifat ini adalah pembuktian dari iman yang ada di hati dia. Orang itu kalau imannya benar, maka di antara kesimpulan yang akan tersimpulkan dalam benak dia, dalam hati dia, segala sesuatu itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh yang maha bijaksana, yang tahu segalanya, yaitu Allah. Tidak ada takdir keliru, takdir tertukar, itu tidak ada. Untuk apa saya mempersulit? Untuk apa saya punya akhlak yang seakan-akan dari akhlak saya itu saya khawatir kalau takdir tertukar. Asalkan perkara itu sudah diridhai Allah, yang mudah aja deh. Milih baju aja 1 hari belum selesai, milih serandal 1 minggu belum selesai, orang sulitan. Ini termasuk sifat yang perlu kita usahakan. Layyinin, lembut. Orang itu kalau imannya benar, di antara kesimpulan yang akan tersimpulkan dalam hatinya, segala sesuatu itu milik Allah. Segala sesuatu itu kalau saya berbuat baik dengannya akan mendekatkan saya kepada Allah. Maka tentu saja saya tidak berani berbuat yang selain kelembutan kepada milik-miliknya Allah itu, kecuali perkara-perkara yang memang kita diperintahkan untuk ada ketegasan. Tapi asal dan asas pemikiran itu bagaimana kita ini berbuat kelembutan. Qaribin sahlin, orang itu kalau imannya benar, maka di antara kesimpulannya adalah dia ini
memahami makhluk-makhluk Allah yang sekeliling dia ini, dia berbuat apapun ada kaitannya dengan ridhonya Allah. Maka selama makhluk-makhluk itu tidak diperintahkan untuk kita menjauhinya, semestinya kita ini suka bergaul dengan makhluk-makhluk itu, karena itu adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Maka ceritanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya adalah ngerawat barang-barang, bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, barang-barang yang kira-kira kalau ngerawatnya itu mendekatkan diri kepada Allah, maka dia rawat. Dengan makhluk-makhluk Allah itu dia menghargai, dan itu telah dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Saya ingat batu-batu yang di Mekah, pohon-pohon yang di Mekah, bukit-bukit yang di Mekah, yang pernah bersolawat kepada saya, yang pernah mengucapkan salam kepada saya. Oleh Nabi itu nggak dilupakan. Ini hamba-hamba Allah yang pernah mendoakan beliau untuk dapat keselamatan dari Allah, mendapatkan sayangnya Allah, nggak beliau lupakan. Bagaimana tangisannya pohon kurma yang ditinggal Nabi tidak dipakai lagi untuk mimbar, untuk sandaran khutbah. Maka Nabi menyempatkan diri untuk menenangkan pohon tersebut, dilus-lus, ditepuk-tepuk, seperti seorang ibu mendiamkan anak kecilnya. Nabi bersabda, andaikan saya enggak turun dari mimbar kemudian menenangkan dia dari teriakannya, dari tangisannya, dia akan terus nangis terus karena susah berpisah dengan saya sampai hari kiamat. Maka ada orang-orang zaman dulu ngerawat tasbih, ngerawat alat-alat ibadahnya. Kita kan, ayah kami dulu Kiai Mahmud punya guru namanya Mbah Ghazali Kertensana. Mbah Ghazali ini punya lentera, punya lampu kuno yang sering menemani beliau untuk pergi ke masjid sekian lama, sekian tahun, bahkan mungkin sekian puluh tahun. Maka suatu hari beliau pergi ke masjid membawa lampu itu untuk menerangi jalan beliau. Maka lampu itu jatuh dan pecah. Maka beliau nangis lumayan lama. Maka oleh ayah kami ditanya, kenapa nangis? Nangisi lampu itu. Ini lampu ini telah menemani saya beribadah sekian lama, kok hari ini pecah. Jadi dengan perkara-perkara yang mendekatkan kepada Allah itu begitu dirawat. Maka kita salam pada orang Islam, senyum dengan orang Islam, teman Islam kita datang, kita bergerak-gerak untuk memperlihatkan kegembiraan kita dengan kedatangan dia. Itu bagian dari praktek Qori bin Sahlin itu. Dengan hewan-hewan yang tidak diperintahkan untuk kita menjauhinya, kita juga harus meyakini ini adalah milik Allah. Maka saya harus berusaha mendapatkan ridhonya Allah dari makhluk sekelilingnya ini, makhluk-makhluk yang di sekeliling saya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kana ada rajulun, seorang laki-laki yudayinun nas, dia suka bertransaksi utang piutang dengan orang.
atau dia suka menghutangi orang-orang. Wa kana yaqulu li fatah, dan adanya dia bilang kepada budak dia, kepada pekerja dia. Banyak orang berurusan utang piutang dengan dia. Dia pesan kepada petugas dia yang bagian ngurusi utang-utang itu. Idza laqita mu'siran, kalau kamu menemukan mu'siran, orang hutang yang sedang kesulitan dalam membayar hutangnya, fatajawaz anhu, maka maafkan darinya. Maafkan aja. Maafkan itu bisa dua arti. Memaafkan dengan arti ditunda pembayarannya, saklonggarna lah. Itu juga bagian dari tajawuz. Atau karuan memang diikhlaskan. Ini tajawuz dengan sempurna. La'allallaha, semoga Allah yatajawazu anna, memaafkan anna kita. Ya, dimaafkan aja, ditunda pembayarannya, atau karuan diikhlaskan, nggak usah disuruh bayar lagi. Harapannya biar Allah memaafkan saya, kata majikannya begitu itu. Falaqiyallah, maka laki-laki tadi yang telah pesan kepada budaknya kalau ketemu orang yang kesulitan bayar utang sebelum memaafkan, dia ketemu dengan Allah di akhirat sana. Fatajawaza anhu, maka Allah pun memaafkan anhu padanya. Memaafkan dia karena dia suka memaafkan utangnya orang pada dia. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari Muslim telah meriwayatkannya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, telah datang Allah kepada Allah. Di situ ata apa utiyah? Ata telah mendatangkan malaikat Allah kepada Allah bi'abdi, dengan seorang hamba min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Atau utiyallahu, Allah telah didatangi bi'abdin, dengan seorang hamba min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Atahullahu mala, yang Allah telah memberikan kepada hamba tersebut harta. Ada seorang hamba yang kaya didatangkan kepada Allah untuk dihisab. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada hamba yang kaya tersebut, madza amilta fid dunya, apa yang telah engkau kerjakan di dunia? Qal, Hudzaifah mengatakan, wala yaktumuna haditha, dan hamba-hamba Allah tidak bisa menyembunyikan Allah kepada Allah haditsan, berita apapun. Apa yang ditanya oleh Allah mesti akan dijawab dengan sejujur-jujurnya, enggak bisa bohong. Qal, hamba yang ditanya Allah tadi mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ataitani, engkau telah memberikan kepada aku malan, harta. Fakuntu, maka aku dulu waktu di dunia ubayyun nas, aku berjual beli kepada orang-orang. Wa kana, dan adalah min khuluqi, termasuk budi pekertiku, al jawazu, adalah memaafkan.
Fakuntu maka dulu aku uyassiru alal musir, aku memudahkan atas orang yang sedang dalam kemudahan. Orang yang sudah mudah, kalau jual beli dengan saya juga mudah untuk dia, enggak mempersulit. Wa ungdilul mu'sira, dan aku memberikan tempo pembayaran al mu'sira kepada orang yang ada kesulitan. Yang sudah mudah tetap saya mudahkan, yang kesulitan saya beri penundaan. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, aku lebih berhak bidzalika, dengan memaafkan itu, atau bidzalika dengan budi pekerti itu, minka melebihi kamu punya budi pekerti, suka memudahkan orang, suka memberikan penundaan kepada orang yang sulit. Aku lebih berhak untuk melakukan itu melebihi kamu. Tajawazu, maafkanlah oleh kalian para malaikat yang bagian nyatet amal dia, an abdi, hambaku ini. Suruh menghapus semua, suruh maafkan semua tulisan-tulisan kekurangan hamba tersebut, karena hamba tersebut waktu dulu ya sukanya memaafkan orang, memudahkan orang, menunda kepada orang-orang yang perlu penundaan dalam pembayaran. Faqala Uqbah ibnu Amir wa Abu Mas'ud, hakadha sami'na, beginilah kami telah mendengar hadis tersebut min fi Rasulillah, dari mulutnya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Sebagaimana keterangan pertemuan sebelumnya, kenapa orang ini kok dimaafkan oleh Allah, dapat anugerah macam-macam? Di antaranya karena dengan sebab budi pekerti dia, hamba-hamba Allah yang berdagang dengan dia, hamba-hamba Allah yang utang piutang dengan dia, tidak jadi makan yang haram. Akhirnya dengan sebab dia, berapa banyak kebaikan masuk dalam kehidupan orang-orang yang dia mudahkan itu. Ada orang datang pada seorang ulama, saya ini banyak dizalimi oleh teman saya, oleh kerabat saya, banyak sekali lah orang yang berbuat kezaliman kepada saya. Apa solusinya? Padahal kezaliman kan mendatangkan hal-hal enggak baik di dunia, wabil khusus untuk orang-orang yang melakukannya kepada saya. Mudah, kamu maafkan semua yang menzalimi kamu, sudah kezaliman hilang dari mereka, mereka dimaafkan oleh Allah, kamu sudah memaafkannya. Jadi di antara cara menghilangkan kezaliman-kezaliman di dunia, yang akhirnya dari kezaliman itu datang macam-macam musibah, bahkan macam-macam azab, itu adalah kalau orang Islam yang dizalimi itu memaafkan semua yang menzalimi, akhirnya dunia ini jadi terang. Enggak jadi datang azab, enggak jadi datang macam-macam musibah. Kok enak sekali Pak, maafkan. Orang itu memaafkan sepertinya untuk orang lain, sebetulnya untuk diri dia sendiri. Allah akan suka kepada dia, Allah akan memaafkan dia, Allah akan memberi anugerah-anugerah khusus kepada dia. Tidak ada hakikatnya orang itu berbuat baik untuk orang lain, itu hakikatnya nggak ada. Kalau dia mau mikir itu balik kepada dia sendiri. Maka pertimbangan itu adalah bagaimana saya dengan Allah, jangan dengan makhluk. Makhluk itu kan nggak tempatnya pertimbangan tuh hakikatnya. Makhluk itu berubah-ubah terus. Kalau pertimbangan kita ini makhluk mumet kita, makhluk itu banyak. Nah, jadi kalau pertimbangannya ridhonya Allah, Allah hanya satu, maka mudah untuk mengambil sikap itu mudah. Tetapi kalau yang dicari itu adalah bencinya makhluk, kita mau balas, atau senangnya makhluk kita pengen disenangi makhluk, yaitu perkara yang tidak akan bisa memuaskan kita selama kita di dunia ini. Pengen semua makhluk suka pada kita itu ghayatun la tudrak, kata para ulama. Itu adalah satu target yang tidak akan bisa dicapai oleh siapapun.
مولاي صل وسلم دائما أبدا bikal